semalam ya. Tapi saya pengalaman ini saya yang kedua nih Bapak Ibu. Saya jadi meminta kewajiban nanti kalau undangan ke TWG, kalau ada PR atau SR yang mengundang TWG kaitannya dengan pertemuan nasional, tolong TWG disuruh bicara gitu ya, agar bisa mengupdate kondisi apa yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah buka Rina semalam ada inisiatif ya. Pak Ayu bicara dong sini, langsung tahu dong. Ya Bapak Ibu, ya lanjut saja ya. Ini saya akan sampaikan karena banyak pertama gini Bapak Ibu, CCM aja banyak nggak tahu di daerah. Jadi harus mengenalkan dulu. Walaupun sama kemarin sudah dijelasin oleh Pak Hermawan ya, selaku CCM. CCM itu adalah Country Coordinating Mechanism. Jadi mekanisme kerja koordinasi di suatu negara. Jadi kalau ada hibah Global Fund, ini mekanismenya Global Fund ya, itu negara ada yang mengkoordinasikan. Namanya koordinasi, bukan satu stakeholder, tapi banyak yang mengkoordinasikan. Jadi ada beberapa unsur yang terkait dengan koordinasi berkaitan dengan Global Fund tersebut. Nah dari Global Fund ini maka dia pertama kali yang disampaikan adalah kepada CCM ini, Coordinating Mechanism. Nah dari situ CCM itu baru lihat kepada masyarakat apa-apa yang membutuhkan. Ya. Lanjut. Next. Nah, bentar ini terjadi kelewat nih. Nah di mana TWG? TWG itu ada di CCM. Ya. Bagian dari CCM. Jadi CCM itu ada yang baik, ada yang CCM dan non CCM. Non CCM itu nanti isinya adalah berbagai stakeholder. Ya. Nah TWG itu adalah Technical Working Group. Ya, Technical Working Group ini yang tugasnya adalah tidak hanya mengawasi, tapi mengendorse Bapak Ibu, membantu, mengupayakan supaya ini jangan sampai ada yang terhambat. Kalau masalah-masalah yang terhambat adalah masalah itu segera harus dibantu, bahkan dikonsultasikan dengan Global Fund. Jadi kita bersama-sama untuk mensukseskan apa yang ada di Global Fund ini. Kalau ada yang mispersepsi segera harus tanyakan kepada Global Fund. Ya. Juga kalau ada persetujuan apa dananya kita usulkan berapa segala itu mesti ada rapat dulu di CCM, di TWG mengendorse, kemudian ke CCM. CCM menuliskan surat ke Global Fund. Jadi gitu Bapak Ibu, semua tuh kalau anggota TWG tidak lengkap itu nggak di ACC nggak jadi. Jadi harus dilengkap dulu, syarat minimalnya harus terpenuhi. Dan ini ada komponen 4 komponen itu ATM, ya, yang satu lagi RSSH, ya, inilah yang RSSH ini yang tugasnya untuk menjaga keberlangsungan daripada pendanaan ini kalau sudah selesai nanti, ya, oke. Nah ini Bapak Ibu anggotanya kan keputus ya, enggak, anggota ini CCM ini, nah ini ada kegedean ini di zoomnya. Jadi angkanya itu dia ada 56 number ya, tetapi member itu 25 anggota yang dipilih dan 25 anggota yang bisa bergantian orangnya. Nah unsurnya itu macam-macam Bapak Ibu ya, dari kementerian, dari donor sendiri, kemudian dari LSM ya, dari akademik, dari private sector, dari media, semuanya terlibat. Nah disitulah dipimpin, ada ketua dan anggotanya. Ya, lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, CCM ini di setiap negara itu menerima harus menjadi representatif dan partisipasi setelah memberikan sesuatu dengan transparan dan memberikan dengan partisipatif. Jadi di-share semua kepada stakeholder tadi. Kemudian CCM Indonesia diberi amanah mengajukan proposal hibah ke Global Fund untuk memastikan pelaksanaan Global Fund berjalan efektif dan akuntabel dan mengawasi kegiatan program ATM yang didanai dari hibah HGM serta memastikan kegiatan sampai kepada beneficiaries penerima manfaat. Artinya Bapak Ibu, itu kalau misalnya sudah Global Fund itu ada satu masalah, itu satu PR bermasalah, itu Indonesia semuanya bermasalah. Jadi Global Fund itu semua PR harus bagus semua, nggak bisa ada yang jelek. Jadi lebih memikirkan kebersamaan, ya, manfaat bersama ini. Kemudian Bapak Ibu, saya bertugas melaksanakan pengawasan implementasi dana hibah, ya, untuk komponen
AIDS, malaria dan TB serta RSSA melalui peran TWG. Jadi Bapak Ibu ini di sinilah peran dari TWG untuk membantu pendanaan Global Fund. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat kondisi kekinian Bapak Ibu. Investasi yang dilakukan Global Fund itu dasarnya adalah beban penyakit dan tingkat ekonomi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Indonesia merupakan bantuan terbesar kedua setelah India dengan alokasi dana sesuai dengan beban penyakit dan tingkat ekonomi. Jadi ini kita cukup besar Bapak Ibu bantuan dari Global Fund. Ya. Kemudian dukungan dana Global Fund untuk program RSSA disalurkan melalui PR, Roren, Kemenkes, ya, serta SR, DIP, Akalkesmas dan Adinkes. Ya. Untuk periode 2024-2026 ini sekitar 14,4 juta untuk dana reguler. Dan dana D2H ini sebesar 13,5. Ini tadi tanya sekarang saya bukan masih ternyata 13,5 juta. Karena ada dana buffer ditambahin. Jadi kemarin kita diusulkan lagi dapat setujui, jadi ada dana D2H nanti untuk 2026 itu sebesar 13,5 juta US dollar. Nah, Global Fund mengharapkan Indonesia untuk menambah alokasi dari APBN, APBD, BOK, DAK, dana desa untuk program dan dana lainnya juga ya. Dengan program PPATM sendiri untuk menyusun, nah inilah kita mulai. Strategi STC, Sustainability, Transition and Co-Financing Plan. Jadi ini dibuat dari sekarang, sudah dibuat, kita nanti ada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Global Fund namanya Thinkwell, itu sedang mengakses sekarang ini dan hasilnya nanti akan disampaikan pada kita untuk perencanaan 2027-2029, karena 2026 kita sudah direncanakan. Lanjut, nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, program RSSH oleh SR Adinkes tadi sudah berjalan selama 2 tahun ya, sejak tahun 2022, dan ada 5 nomenklatur ATM. Nah, Adinkes sudah membuat petunjuk teknis integrasinya dari PTI ATM dan daerah terus mengimplementasikannya. Ini sudah dilakukan. Nah, kemudian dana hibah dari Global Fund tidak untuk selamanya, karena status ekonomi Indonesia saat ini sudah masuk ke upper middle income country. Ini menurut World Bank. Jadi kalau pendapatan per kapita sudah lebih dari 4.000 per kapita per tahun, itu benar paling rendah ya, sampai 12 ribuan itu masuk dalam middle upper ya. Kita sudah middle upper, jadi paling bawah gitu, tapi itu sudah masuk dalam itu, maka kemungkinan alokasi GF ATM akan mulai berkurang untuk siklus ke-8, karena siklus 7 ya, 2008 itu 2007 sampai 2030 ya. Padahal itulah saat kritis, saat banyak target eliminasi di 2030, termasuk TB. Nah, tapi Bapak Ibu, hari ini kita dengar World Bank menyatakan bahwa penduduk dengan standar World Bank tentu ya, 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin. Ini coba hari ini per April, Mei ya, itu kita 60,3. Kalau dari ASEAN kita di atas Laos ya. Filipina 58%, masih rendah daripada kita. Malaysia 1,3% penduduk miskinnya. Jadi kita masih banyak penduduknya Bapak Ibu yang ini, dan tentunya ini akan jadi pertimbangan nanti bagaimana kita nggak tahu. Nah, kemudian sudah sejak tahun lalu, sejak kunjungan GF ke Indonesia, Global Fund secara verbal nih Bapak Ibu ya, perlu perhatikan, kalau kemungkinan besar dana Global Fund untuk malaria akan dikurangi, bahkan mungkin tidak diberikan alokasi yang tidak dapat karena dianggap Indonesia sudah sebagian besar eliminasi malaria. Mudah-mudahan bisa dapat ya, tapi kita tetap jaga-jaga. Nah, inilah fungsinya STC dan fungsinya RSSA. Kita harus tetap jaga-jaga karena Global Fund bisa kemungkinan sudah dikasih warning nih, Indonesia sudah makin bagus melananya, jadi kemungkinan yang masih selesai nanti dibantu oleh daerah sekitarnya atau dalam pemerintah pusat. Daerah yang sudah eliminasi tadi perlu dipertahankan. Ini pesan. Jadi sudah dieliminasi jangan sampai drop. Oleh apa? Oleh
ya program-program kita ini, ya program SDC Plan, ya SDC Plan itu Sustainability Transition dan co-financing, penambahan dana domestik, ya. Sehingga dinas provinsi dan kabupaten kota tetap perlu menganggarkan surveillance untuk malaria. Bapak Ibu, ini RSSH kalau kita gagal, itu contohnya gampang. Global Fund ataupun WHO kan melihat kalau tiba-tiba ada wabah, ada outbreak, berarti nggak jalan tuh. Berarti co-financing-nya nggak jalan, sustainability-nya nggak jalan, transition-nya nggak jalan. Artinya yang salah siapa? Yang salah ya daerah sampai ke pusat sampai negara. Muka kita semua jadi kena lagi. Jadi jangan sampai terjadi outbreak, endemi di suatu daerah itu menyebabkan ke daerah lain. Jadi itulah indikator kalau RSSA nggak jalan, ya itu terjadi. Ya, karena anggaran kita nggak jalan di situ, ya. Ataupun kurang mencukupi. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, untuk daerah yang belum imunisasi, yang tadi dijelaskan ya, perlu ada pertemuan koordinasi dengan lintas batas secara berkala sebagai bentuk preventif. Jadi kalau daerah-daerah yang sudah aman tapi sebelahnya belum, maka mesti koordinasi. Ya. Nah, selain itu juga perlu rencana strategi untuk dari daerah atau rencana daerah aksi terkait ATM sebagai upaya eliminasi 2030. Ya. Nah, kemudian di dalam Renja, nah ini penting Bapak Ibu, di dalam Renja perlu dimasukkan visi misi daerah dan upaya penanggulangan ATM. Bahkan selain itu juga strategi dan langkah-langkah daerah untuk mendukung eliminasi ATM. Ya. Tidak hanya anggaran saja, tapi semua itu harus dikoordinasikan dan Adinkes dapat bersinergi dan koordinasi dengan Proren. Ya, seperti tadi Pak Sawijen disampaikan sedang menyusun rencana-rencana, maka Adinkes sudah terlibat di situ. Ini adalah tim sinkronisasi memberikan pendampingan yang pada 40 daerah dalam menyusun Renja dan memastikan visi misi tujuan program pencegahan pengendalian ATM dan masuk dalam Renja. Nah, itu harapannya ini untuk menjaga eliminasi kemungkinan terjadi tidak ada anggaran ke depannya. Kemudian provinsi, kabupaten, kota yang sudah mengalokasikan anggaran untuk PPATM dari APBD agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Jangan malah turun, Bapak Ibu. Ini pesannya terus ditingkatkan, minimal dipertahankan, ya. Dan perlu mendapatkan anggaran karena mengandalkan dana hibah agar mulai menggambarkan anggaran PPATM dari APBD, dana desa, social contracting, dan sumber lainnya. Maka tentunya Adinkes dapat terus pendekatan kepada Bapeda dan Dinas Kesehatan. Lanjut. Nah, selain itu Bapak Ibu, dana hibah dari Global Fund juga sudah mulai terdampak dari perubahan kebijakan terjadi di dunia. Seperti sekarang Bapak Ibu ya, perubahan kebijakan Trump. Walaupun Global Fund berkali-kali ngomong kita tidak akan terdampak dengan perubahan dari Trump, tapi mau nggak mau tetap ada Bapak Ibu. Ya, karena kemarin 2 minggu lalu sudah diberikan surat bahwa kita Indonesia supaya melakukan adjustment. Ya, kemarin sudah dirapatkan tapi saya belum bisa sampaikan karena notulensinya belum keluar. Jadi adjustment biaya-biaya sudah sekarang dianggarkan seperti apa sudah dirapatkan kemarin dengan Global Fund. Ya. Nah, ini harapannya semua PRATM untuk menyesuaikan kembali rencana kerjanya dan sementara menunda beberapa kegiatan dianggap tidak esensial. Ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Dan akan mengalih kegiatan ATM di daerah, diharapkan daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota mempunyai langkah strategik untuk mengatasinya. Nah, yang J Bapak Ibu, saat ini sedang diminta Global Fund melakukan penyusunan STC, dilakukan lighting well. Ada 4 daerah yang diberikan sampling ya, walaupun ini daerahnya adalah daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi, yaitu Jakarta, Makassar, Medan. Dan ada 3 daerah yang didatangin. Kalau ini misalnya hasilnya bagus, kita agak lega. Ya walaupun ini kapasitas tinggi yang dilihat, tapi apalagi kapasitas rendah, gitu kan. Kalau kapasitas fiskalnya tinggi saja hasilnya nggak bagus dalam STC, ya tadi warning bagi kita. Ini mempengaruhi STC. Dia membuat assessment ini untuk perencanaan 2027 sampai 2030.
Tadi kan 2025, 2026 nanti yang melakukan asesmen itu bukan hanya asesmen, tapi kita suruh buat perencanaan sendiri berdasarkan asesmen yang dilakukan. Jadi kita mesti ngitung sendiri permintaannya. Nah, asesmen ini sebagai syarat untuk mengajukan funding request siklus ke-8 ya, yang dimulai penyusunannya tahun 2026 dan hasilnya kemungkinan akan mempengaruhi jumlah alokasi negara Indonesia dan menerima Global Fund, termasuk kegiatan disupport oleh Global Fund untuk siklus ke-8. Lanjut, next. Nah, kegiatan Adinkes membangun partnership forum perlu dipertahankan ya, karena ini berperan penting untuk program penanggulangan ATM di daerah dengan mengadakan pertemuan lintas sektor antar OPD, pemerintah, perusahaan dan perangkat desa. Ini bagus Bapak Ibu ditingkatkan seperti kegiatan hari ini ya. Kemudian Adinkes mempunyai 248 lokus yang didanai Global Fund. Program koordinator berada di tingkat provinsi. Jika ada daerah di luar lokus Global Fund, bisa juga dilakukan pendekatan untuk mendukung PPATM ya. Nah, selain itu juga social contracting, karena masih perlu ditingkatkan lagi, maka salah satu bentuk strategi PPATM adalah ketika dana GF sudah mulai berkurang atau sudah nanti kemungkinan tidak ada ya. Jadi ini membackup semua Bapak Ibu ya. Kemudian Adinkes yang juga sudah mengumpulkan data belanja daerah agar segera dikumpulkan dan dilihat analisisnya, karena ini merupakan permintaan dari Global Fund dalam melihat kemampuan co-financing di daerah untuk ATM ya. Ini mesti Bu Kater Kapinda dan kawan-kawan ditanyakan terus oleh Global Fund. Lanjut. Nah, ini kemudian STC, Bapak Ibu, STC itu tadi dijelaskan merupakan rencana strategis yang dikembangkan oleh negara penerima hibah Global Fund untuk memastikan keberlanjutan program ATM-nya ketika bantuan tersebut sudah mulai dikurangi, dihentikan atau juga dialihkan oleh pembiayaan dari domestik atau dalam negeri ya. Lanjut. Ini tahapannya Bapak Ibu. Jadi keberlanjutannya menjamin program ATM sebelum dari program FAM tetap berjalan. Jadi di zaman dulu yang sekarang udah ada nih tetap berjalan meskipun pendanaan eksternal berkurang ataupun terhenti. Jadi yang sekarang dipastikan melalui sustainability. Kalau sustainability jelek pasti kesannya jelek gitu ya. Fokusnya adalah memperkuat sistem kesehatan dan pembiayaan domestik. Ini Bapak Ibu, S-nya yang pertama ini dicek dulu ya, baru ini sekarang dilihat sustainability. Kedua, transisinya proses bertahap berpindah tanggung jawab pendanaan pelaksanaan program dari donor atau GF ke pemerintah kepada negara penerima. Ini mencakup penyesuaian kebijakan sistem anggaran agar program tetap berjalan tanpa ketergantungan hibah. Ini sudah ada transisi. Ya. Nah, tahap ketiganya co-financing. Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk ikut mendanai program yang sebelumnya ditanggung oleh Global Fund sebagai bagian dari syarat hibah. Global Fund mensyaratkan peningkatan kontribusi dan domestik secara progresif pada siklus pendanaan. Jadi Bapak Ibu dari sekarang makanya ditanyakan terus co-financing. Jadi jangan sampai ada suatu daerah yang tidak menganggarkan terhadap ATM. Ini penting Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak dianggarkan terputus saja, naik lagi biaya besar lagi. Ya. Nyarinya susah lagi tuh mengendalikannya. Ya. Itu yang nanti berbahaya dan jadi jelek untuk daerah. Dan belum kalau menyebar, apalagi penyakit menular menyebar ya. Akhirnya Indonesia lagi makin meningkat terus. Ya. Lanjut. Nah, inilah prosesnya yang dilakukan oleh Tingwell ya. Dia mengelompokkan dulu anggarannya, kemudian diurutkannya total dana, kemudian diberikan skor terhadap risiko, kemudian dianalisis prioritas dan kemudian dilihat rankingnya masuk yang mana. Itu nanti hasilnya raport dari Tingwell itu dalam sebentar lagi Bapak Ibu. Itu akan menentukan kita untuk langkah berikutnya. Lanjut terakhir. Jadi Bapak Ibu maka perlu ini yang dilihat mereka ya, komitmen pendanaan domestik itu sampai sejauh mana terhadap pembiayaan ATM. Kemudian dari hasil asesmen tersebut mereka akan melihat resiko dampak terhadap kesehatan apakah tinggi, apa medium atau low ya. Kalau tinggi sangat penting untuk layanan kesehatan dengan konsekuensi yang sangat besar
jika terhambat. Kalau medium maka penting tetapi ada alternatif pendanaan. Kalau low dampak langsung terhadap pelayanan kesehatan minimal. Ya, harapannya kita low, ya, sehingga terjadi bagus. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang lain lagi seperti dibicarakan efisiensi biaya, kesiapan pendanaan domestik dan kesesuaian dengan prioritas dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan kesehatan terutama ATM itu tetap menjadi prioritas daripada kesehatan daerah di masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itulah perjuangan kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Bapak ketika waktu senggang membaca buku. Terima kasih atas penyampaian materinya. Saatnya Bapak Ibu peserta untuk bertanya. Silakan. Di sini ada 3 penyampai materi, kita kasih masing-masing pesertanya 3-3 ya Pak bertanya. Belum disuruh udah pada angkat tangan. Silakan yang paling ujung dulu sebelah kiri lagi. Mana paling depan yang kelihatan? Depan. Tapi ingat tidak ada door prize ya. Kemarin ada Pak siapa bertanya dikasih bingkisan gitu kan. Satu pertanyaan saja Bu Suri Silakan, untuk Bapak dari Kemensos. Ini menjadi PR khusus DIY, mungkin juga provinsi yang lain. Bahwasannya dengan Undang-Undang 2023 tahun 2014, di mana ada pembagian wilayah kewenangan di provinsi itu tidak untuk apa ya Pak artinya melakukan rehab HIV, demikian juga yang kabupaten. Namun saya sangat berterima kasih dengan dinas sosialnya DIY yang dengan berbagai cara dia melakukan bantuan untuk teman-teman saya ODIF. Namun kembali menjadi PR bagi dinas sosialnya DIY, di mana akan diaudit oleh inspektorat dan itu menjadi pertanyaan. Kenapa itu bukan kewenangannya Dinsos kok bantu-bantu dinas kesehatan? Tapi kami sangat butuh Pak. Apalagi untuk bantuan ODIF ini kami memerlukan tempat untuk shelter. Tidak hanya ODIF Pak, bahkan membantu untuk teman-teman TB juga. Kami mohon ada entah itu surat edaran atau apapun, atau mungkin monggo ditinjau kembali Undang-Undang 23 2014. Terima kasih. Yang mana lagi Bu? Kayaknya dari depan sudah dari tadi Pak ya. Nanti silakan. Oh sudah, langsung ditodong. Mic-nya langsung diambil sama Ibu Nora. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saya Nora dari Sulawesi Utara, PC Sulawesi Utara. Saya tadi mendengarkan bahwa dari dinas sosial itu memang banyak sekali yang sudah dibuat untuk HIV. Tetapi ada satu penerima manfaat itu untuk rentan miskin. Bagaimana kriteria rentan miskin itu sehingga boleh mendapatkan menjadi penerima manfaat? Kalau tadi hanya dibahas mengenai AIDS, TBC juga sebenarnya banyak sekali yang kalau dilihat itu rentan menjadi miskin karena sejarah pengobatannya yang lama.